Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, ada titipan pertanyaan, boleh? Boleh. Arti definisi jodoh itu apa ya, Bu? Jodoh itu pasangan. Mm-mm. Pasangan berarti kan sesuatu yang setara, Iya. sama, atau sekufu. Kan ada juga nih, Bu, yang mereka nikah, tapi terkadang kan nggak sama gitu ya. Itu gimana tuh, Bu? Kok Nggak bisa jadi. nikah tuh, Bu? Nggak jadi. Oh. Kalau sampai jadi, Mm-mm. ya karena sama sebenarnya. Mm-mm. Cuman sama tuh yang nggak semua ya. Iya. Nggak 100% si apa itu begini, yang perempuan begitu. Nggak. Mm-mm. Ada kesamaannya gitu. Salah satunya ya, Bu ya. Salah 5-nya. 5 apa 6 bagian gitu. Ada kesamaannya. Soalnya kan ada juga yang mereka itu kayak bertolak belakang, tapi mereka berjodoh, misalkan udah terlanjur nikah atau kayak gimana gitu. Iya. Kalau jadi Heeh. itu sama. Heeh. Maksud sama itu satu getarannya, Oh, getar. satu frekuensi. Kalau orang nikah itu pasti ada yang dia inginkan. Itu yang dimaksud dengan frekuensi. Misalnya ada orang nikah karena cantiknya, gantengnya, gitu kan. Berarti ada yang dia inginkan. Atau dari kayanya, atau dari cara dia mimpin kita, gitu. Itu ada kesetaraannya di situ. Ada kesamaan frekuensi. Terus kalau nggak sefrekuensi, bisa nggak? Nggak bisa. Pernah dengar kan? Orang pacaran bertahun-tahun, Iya. tapi nggak nikah. Iya, itu kenapa, Bu? Bisa kayak Ya gitu? kalau bahasa gampangnya bukan jodoh, Iya. tapi karena frekuensinya itu Oh, beda ya, Bu ya? beda, jomplang lah ya istilahnya. Terus gini nih, Bu, tapi mayoritas nih ya, kalau istri yang cinta banget sama suaminya, itu 99% suaminya itu kebanyakan ya, Bu ya, memang gak semua, itu selingkuh. Iya. Dibalasnya tuh dengan selingkuh, padahal istrinya misalkan udah tulus banget, karena dia bucin banget kan sama suaminya. Tapi mayoritas si suami itu kebanyakan selingkuh. Iya. Perselingkuhan banyak sebab ya. Iya. Bisa karena bosan, bisa karena kepribadian. Iya benar. Juga paling gampang ya frekuensi lagi. Frekuensi lagi. Frekuensinya salah satunya udah yang satu stabil, satu yang ini ketinggian, yang ini stuck. Iya. Tapi rata-rata kalau suami selingkuh itu bukan perempuan yang lebih baik dari istri sahnya, tapi lebih rendah dari istri sahnya. Biasanya karena gini, kenapa sih sampai cari keluar Iya. yang lebih kurang ya dari istrinya? Karena frekuensi dia itu rendah, turun. Gitu. Jadi dia akan ketemu dengan orang yang sama dengan dia. Oh iya. Nah, yang si istri ini karena dia nyayangin anak, orang tuanya, ngurusin suami, ngurusin rumah, pasti kan ada peningkatan energi. Iya, betul. Nah, si suaminya ini stuck gitu, stuck aja, akhirnya dia ketarik keluar. Apa namanya? Ya karena perbedaan tadi. Tapi suami ini mayoritas merasa karena setahu aku kan surga itu di telapak kaki suaminya. Kalau misalkan mereka udah nikah. Tapi kebanyakan kan suaminya kalau misalkan zolim itu gimana tuh, Bu? Suaminya zolim. Masa iya sih, Bu, surganya masih di telapak kaki suaminya, Bu? Perselingkuhan itu termasuk dosa zolim kan, Bu? Kategori yang bisa mendurhaka itu apa sih? Apa itu, Bu? Orangnya nggak bertanggung jawab. Surga nggak ada di dia lah pasti kan. Yang dibilang surga ya, sesuatu yang bersih, tempat yang indah ya, definisi surga. Tempat yang indah, tempat yang layak, dihuni sama orang-orang yang bersih. Berarti orang yang di telapak kakinya itu ada surganya, berarti dia identik dengan yang kebersihan tadi. Iya, betul. Kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan fisiknya itu ya, termasuk itu kan. Iya. Nah, jadi kalau orangnya selingkuh, berzina, mukul, Iya,
kekerasan kan? Kemungkinan ada nggak surga di diri orang kaya? Nggak ada. Ya udah, itu jawabannya. Laki-laki yang berselingkuh mayoritas menyalahkan pasangan yang sah dengan pasti ngomongnya karena kamu udah nggak peduli, karena kamu terlalu cuek. Padahal si suami aja sebenarnya itu lebih cuek loh. Yang sudah berselingkuh itu pasti cuek sama istri sahnya. Iya. Ya itu tadi penyebab selingkuh kan banyak ya. Iya. Bisa karena bosan, jenuh. Tapi yang lebih jelasnya frekuensi dia tuh ada di level yang rendah. Iya. Orang kalau di level yang rendah itu kan apa-apa tuh nggak nyaman sebenarnya. Iya benar. Dianya yang nggak nyaman. Iya dianya. Tapi dia ngerasa orang sekitarnya yang bikin dia nggak nyaman. Jadi sekitar itu pantulan dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri, Iya. betul. Definisi rezeki. Rezeki itu sama seperti jodoh. Jadi kalau kita mau lihat diri kita, ya lihatlah rezeki itu. Kalau misalkan ya kitanya bener istilahnya katanya rezeki itu kan dijemput ya Bu ya. Walaupun datangnya dari Allah, tapi kan kita harus menjemput rezeki. Iya. Kan nggak mungkin kan kalau cuma tidur. Ya betul. Terus Rezeki. Nah, rezeki ya. Orang yang mudah mendapatkan rezeki. Rezeki apa aja sih coba? ya kayak Kesehatan, uang ya, materi. Materi bisa berupa mobil, rumah, uang. Udara, rezeki. Jodoh, anak. Ya, pasangan hidup yang baik, teman-teman yang baik, kepribadiannya, lingkungan kali ya Bu ya. lingkungan, dan lain-lain banyak ya, unsur rezeki itu. Nah sekarang pembahasan rezeki di apa, uang atau materi? Materi ya. Itu rezeki, vibrasinya itu, getarannya itu tinggi. Tapi kok ada sih yang orang jahat bisa dapat rezeki? Itu kenapa Bu? Bisa kayak gitu Bu? Ya getarannya, Oh. getarannya tinggi. Gimana maksudnya? Jadi orangnya itu fokusnya tuh ke situ, terus ke situ, dia kerja terus, berinovasi, ya kan? Akhirnya terkumpul energi, menggetarkan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia rasa. Akhirnya ketarik. Jadi untuk menarik rezeki nggak selalu dengan hati yang baik atau murni, enggak, tapi fokusnya ke situ penuh gitu. Ya lewat ikhtiar tadi. Iya kan. benar Ibu. Bisa lewat doa. Pokoknya fokus atau vibrasinya diciptakan, getarannya yang panjang, besar, lebar gitu. Jadi nyambung ya Bu kalau kayak gitu. Iya. Iya. Jadi termasuk jodoh, tapi jodoh yang baik. Iya. Nah, kalau kita mau lihat nih diri kita tuh seperti apa, kita bisa lihat lewat jodoh itu. Kalau jodohnya kurang baik, seperti itu juga rezeki kita. Oh gitu. Jadi untuk meningkatkan rezeki itu nggak bisa sendirian. Buat ningkatin energinya harus bareng, sama-sama. Istri, suami, anak. Karena nanti kalau salah satunya aja, ini nanti yang dua ini nurunin. Oh gitu. Yang satu naik, dua nurunin. Pusing kan? Iya Yang benar. ini turun dianya. Marah, kacau pikiran, energi rusak nggak karuan. Nah ini harus dibarengin. Gimana coba cara lihatnya? Si suami cari nafkah, istrinya tenang. Tenang membantu si suami dengan bikin rumah itu suasananya tenang dengan anak-anak. Gitu juga kalau si istri yang cari uang, suaminya bantu untuk tenang. Jangan digerecokin, jangan disuruh-suruh terus. Iya. Karena saya sering ngeliat ya, di rumah tangga itu sering terjadi ketimpangan. Iya. Betul. Perbudakan. Jadi suami, ya mohon maaf ya, suami ngerasa karena dia pemimpin, dia harus
selalu mendikte istri. Iya betul. Padahal istri itu letaknya di samping, bukan Iya. di belakang. Dia harus didampingin, setara gitu loh. Dan si istri juga pasti tahu dia sedang dipimpin, bukan dia memimpin kan. Iya benar. Jadi jangan tertinggal istri di belakang gitu. Akhirnya si istri ngelawan karena dia diperlakukan nggak semestinya. Iya benar. Ya kayak gitu. Jadi juga akhirnya banyak perceraian ya. Karena istri diperlakukan nggak baik. Jangankan cerita rezeki meningkat ya. Ketenangan aja nggak ada. Iya. Iya, dalam rumah tangganya kacau ya Bu ya, pikiran istrinya. Sedangkan energi itu kan vibrasinya kuat, energi rezeki ya. Vibrasinya harus kuat untuk nariknya gitu. Kalau si istri dibikin sedih atau mungkin si istri terlalu dominan ke suami, pokoknya salah satunya itu menderita, ya itu susah kitanya gitu. Iya, kebanyakan yang aku lihat itu kan kalau istrinya tertekan, ya suami juga menurun rezekinya. Iya, itu udah otomatis. Karena apa? Si suami menzolimi ya. Iya, kebanyakan sih. Si istri jadi doanya jadi nggak baik kan ke suami. Padahal tanpa disadari sama suami ya, para suami, istri itu mendoakan di belakangnya. Iya. Dia punya rasa khawatir kan pasangannya. Nah doa itu kan energi. Iya. Mau dia dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia sekalipun ya, walaupun isinya doa, itu energi baik gitu. Sebenarnya ketenangan dalam rumah tangga itu seperti apa sih Bu? Ketenangan, namanya juga tenang ya, jadi jauh dari kekacauan. Iya. Yang bikin kacau apa sih di rumah tangga? Rata-rata. Kebanyakan sih yang aku lihat sih kalau kebanyakan ya dari suami sih sebenarnya. Iya, masalahnya apa? Masalahnya yang uang. Dominasi. Uang. Iya, ekonomi ya. Ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi ada yang orang berumah tangga itu istrinya mau terima beres. Iya. Ada juga yang istrinya ikut bantu. Cuman di sini kan suami istri itu ada egonya. Iya, egonya ada ego. Yang satu ngerasa aku yang mencari, kamu harus nurut. Iya. Yang satu lagi aku kan juga nyari, kamu dong bantu gimana gitu kan? Iya, benar. Terus dibutuhkan apa di situ? Kesetaraan, saling pengertian, saling menghargai. Yang dibilang saling tuh kan berdua, bukan benar. sendiri kan? Nah, terus tercipta ketenangan karena kita saling tadi. Iya benar. Bukan sebelah gitu loh. Hanya karena katanya surga di telapak kaki suami, istri itu jadi seperti budak. Jangan, bukan gitu kesetaraan. Itu juga nanti otomatis kok. Kalau suaminya itu sayang, peduli, kata-katanya itu lembut, istrinya juga pasti hormat sama dia, pasti. Gitu juga ya diharapkan ya untuk para istri. Kalau suaminya halus, lembut, nurut sama dia, juga jangan mendominasi. Iya benar. Jadi ada tercipta ketenangan. Yang bikin nggak tenang apa? Ego. Iya benar. Ego iya. Kadang egonya merasa karena aku kan bantuin, pasti si istri begitu kan. Iya. Terus si lakinya, ya itu kan udah kewajiban kamu gitu. Nah. Suami kadang menuntut kewajiban istri, hak istri, tapi suami sebenarnya kadang nggak paham kewajiban dia, hak dia itu apa. Maksudnya kewajiban dia untuk istrinya, hak dia untuk istrinya tuh apa aja, kadang nggak paham. Iya, bicara hak dan kewajiban. Itu hak nggak bisa dituntut sebelum menjalankan kewajiban. Iya. Gitu juga adanya kewajiban karena ada hak juga. Iya. Haknya apa? Gitu. Kalau suami, haknya itu ya diperlakukan dengan hormat, dihargai. Istri juga begitu, kan dua-duanya manusia. Iya benar. Punya perasaan ya kan. Anak juga begitu. Jadi yang namanya menghargai enggak cuman pemimpin. Jadi pemimpin si suami ini diibaratkan raja.
Istri diibaratkan permaisuri, Iya. anak itu putri, Iya, putri. putra ya kan. Nah, jadi gimana sih menghormati raja? Ya diperlakukan dengan hormat lah ya, udah pasti. Yang permaisuri ya diperlakukan dengan lembut, dihargai juga dia, karena dia melahirkan putra putri itu kan. Gitu juga sama anak-anak, jangan karena dia anak dia harus didikte, harus ngikutin apa kata titahnya raja. Iya, benar. Atau kata permaisuri. Pertanyaan berikutnya, cara meningkatkan energi positif. Cara meningkatkan energi Positif. Ya itu tadi bermula dari rumah ya. Karena kita banyak ngabisin waktu juga di rumah kan. Walaupun di luar itu kerja berapa jam sih? Kerja di luar Paling paling maksimal kan 8 jam ya. 8 jam. Selebihnya kan di rumah. Nah, berarti kan kita harus merubahnya dari dalam rumah. Ciptakan ketenangan dulu, kebahagiaan. Harus semuanya ya, nggak bisa satu. Iya, benar. Nggak bisa istri doang atau suami doang atau anak gitu. Jadi diajak menciptakan energi positif itu dengan pertama tahu ilmunya dulu, banyak belajar. Terus ciptakan kebahagiaan itu dengan cara misalnya bikin makanan yang enak, gitu kan, ngobrol-ngobrol, rubah aja habitnya. Yang biasa tadi kita curigaan, misalnya dari dalam rumah ya, iya benar. Curigaan suami ke istri atau istri ke suami, dirubah berpikirnya, cara berpikirnya dari persepsi dulu nih, berpikir, dia kan kerja, dia pasti dijaga sama Allah. Yang suami ke istri, dia kan perempuan baik-baik, dia pasti jaga rumahku, anak-anakku. Ya udah positif aja berpikir gitu. Nanti dari hasil pikiran yang positif, perasaannya jadi positif. Setelah positif, nambah vibrasi, getaran-getaran membaik. Itu. Terus enggak cuman sekedar ibadah ya. Bicara yang baik juga dengan pasangan, dengan anak. Yang gampang ngerubah energi itu kan pikiran. Oh, karena dari situ ya Bu? Dari situ. Bayangkan, setiap detik ada 2 juta informasi yang masuk ke otak kita. Iya benar. Gimana kalau nggak tersortir dengan benar? Iya benar. Kacau ya. Kacau. Nggak bisa berantem sama siapapun. Nah, karena adanya RAS itu, Reticular Activating System, jadi apa yang masuk itu disaring sama RAS. Nah, itu. Yang ketiga, saring pertemanan, lingkungan. Jangan dekat dengan orang-orang yang toksik, yang cuma nyebarin energi negatif, masuk ke pikiran, lelah hatinya. Kelelahan itu menyebarkan lagi kita ke dalam rumah, istilahnya kontaminasi. Kita serap tuh energi-energi jelek jadi kan dari luar. Saring pertemanan yang lingkungan tadi. Udah. Selanjutnya ciptakan rasa. Tadi kan dari pikiran ya. Iya. Nah sekarang ciptakan rasa. Rasa bahagia. Gimana? Ya bahagia aja. Bersyukur. Tingkatkan rasa syukur. Misalnya kita ngelihat ada sepeda ya, misalnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau kasih sepeda. Semoga suatu saat Engkau kasih aku apa, yang lain-lain. Gitu. Disyukuri apa yang udah didapat. Oh iya. Jangan kita keluhkan yang jelek-jelek yang datang ke kita, sampai kita lupa mensyukuri yang baik datang ke kita, ya kan? Pernah nggak mensyukuri yang udah ada? Selama ini sih aku bersyukur. Apa yang aku punya selalu bersyukur gitu Bu. Apapun, entah pasangan hidup, entah itu dalam segala hal aku bersyukur. Cuma kecewa itu pasti ada. Ya.
Iya, termasuk pasangan. Iya. Jadi gini, sekalipun pasangannya nggak seru ya, Iya benar. syukuri aja. Iya, maksudnya. Syukuri ajanya gini. Bandingkan hidup kita dengan orang yang lebih nggak beruntung. Iya benar. Misalnya ada orang yang susah nikah, lama baru bisa nikah. Iya benar. Aku masih bersuami. Gitu. Iya benar. Mengatasi luka batin, Bu. Cara mengatasi luka batin akibat perselingkuhan. Ya kembali lagi ya perselingkuhan. Menurut Ana, bermutu nggak sih orang yang berselingkuh tuh dipikirin? Sebenarnya nggak bermutu. Ya udah, lepaskan. Gitu. Tapi terkadang si istrinya nih kadang bucin. Ya masalahnya bucinnya. Iya bucinnya itu. Bucin itu sebenarnya teror buat diri sendiri. Yang meneror itu pikirannya. Takut ditinggalkan, Iya. ngerasa susah dapet yang baru. Betul. Ya kan? Akhirnya aduh gimana nih nanti dia ninggalin aku. Iya benar, ketakutan. Aduh nanti dia sama orang lain. Pokoknya apa yang kamu mau deh aku kasih gitu kan. Terus terkadang ada juga kepikiran kalau dia nggak sama aku, ntar dia nikah lagi hidup dia lebih bahagia. Pasti ada kepikiran seperti itu. Kalau orang yang bucin. Iya ya. Oh gitu ya. Pikirannya seperti itu. Tersiksa kayaknya ya. Iya tersiksa itu. Ya. Luka batin yang bertumpuk-tumpuk ya selama bertahun-tahun, dipendam. Saking gak kuatnya akhirnya jadi trauma. Iya, itu namanya kemelekatan. Jadi dia itu melekat di hati, di pikiran. Padahal udah jelas-jelas dia nggak berhak ada di hati. Ya orang dia nggak sayang sama kita. Iya benar. Dia nggak peduli sama kita, ngapain kita pertahankan di hati? Kita boleh memikirkan orang yang peduli sama kita. Jangan yang nggak peduli. Capek nanti. Jadi gimana cara lepas kemelekatan? Sayangi diri. Sayangi diri kita. Kita itu berharga. Dia orang lain. Terus kalau kita kehilangan dia sebenarnya nggak apa-apa. Gimana kalau kita yang kehilangan diri kita sendiri? Itu lebih bahaya sih. Bahaya banget. Bahaya banget. Jadi kayak jadi orang lain. Orang lain, kita benci sama diri sendiri. Iya, benci sama diri sendiri. Jadi seperti bukan diri kita. Iya, kita benci sama diri, kita nggak mau gitu. Jadi ngerusak diri akhirnya. Benar. Jadi ke narkoba. Iya. Ngerusak lah ya. Berzina. Apalah yang namanya orang benci gimana? Iya benar. Cuman masalahnya bencinya itu antara ruh dengan fisik kan satu. Gimana ngelepasinnya? Susah kan? Terus aku mau tanya lagi nih Bu. Si suami kalau udah berselingkuh apa dia merasa puas? Kalau istrinya udah kena trauma begitu apa merasa kasihan? Atau gimana gitu? Biasanya tuh gimana tuh Bu? Kalau orang selingkuh itu kan saya kaitkan ke frekuensi lagi ya, ke energi. Energinya itu kan rendah. Kalau orang rendah itu jauh dari kesadaran. Nah, yang bikin dia itu bisa ngerasa dia kasihan ya. Aku harus gimana ya? Itu kan berarti kesadaran. Iya, kesadaran. Jauh dia dari kesadaran. Dia bukan dia nggak sadar, hilang ingatan, bukan. Tapi kesadaran itu empati. Kesadaran tuh hubungannya ke empati. Dia nggak akan berempati gitu. Jadi buat apa kita yang sakit? Iya benar. Dia yang selingkuh. Kok kita yang sedih? Dia yang ngerasa happy. Kok kita yang nangis-nangis gitu? Iya, kebanyakan kan Bu sampai ini ya kayak si korban perselingkuhan itu kebanyakan tuh si korbannya sampai ke hipnoterapi, ke psikolog atau ke ustazah di ruqyah atau seperti itulah gitu. Kenapa bukan yang para peselingkuh itu ya yang berobat gitu? Seharusnya yang diobatin kan para peselingkuh.
Iya, karena kan dia masih di getaran yang vibrasi yang rendah. Tapi ini saya bukan bicara tentang kelas orang itu rendah atau tinggi. Beda dengan kelas. Ini vibrasi. Iya. Vibrasinya tuh low, rendah. Kebanyakan yang korban perselingkuhan itu yang ke hipnoterapi, ke psikolog. Iya. Oh, iya pasti ya. Rata-rata korban yang mengobati diri. Iya. Karena dia sebenarnya yang sangat perlu ditolong. Kalau yang yang berselingkuh enak-enak kan? Sampai dia ngerasa ada teguran. Iya benar. Dari alam semesta ini, baru dia cari bantuan. Biasanya gitu. Tapi kenapa ya Bu, kebanyakan yang tegurannya itu lama ya Bu? Kalau itu bersyukur harusnya. Ada teguran itu. Iya. Berarti ada kasih sayang Allah itu. Teguran untuk si suami itu kenapa lama ya? Misalkan si suami ini misalkan selingkuh, terus misalkan dia dikasih karma sama Allah itu kadang kan lama banget, bisa 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Iya. Itu kenapa ya Bu namanya? Ini kan 2 orang itu ada terhubung ya. Yang satu yang menganiaya, yang satu yang dianiaya. Ini kan ada tali ya, benang merahnya. Ini kalau nggak dilepas sama yang dijolimin, ini nggak akan pernah terjadi karma. Setelah dia melepas, dia terhempas, Iya benar. nabrak. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan jadi gimana supaya dapat karma cepat? itu gimana Bu? Ikhlaskan, lepaskan dia. Cara mengikhlaskan itu gimana ya Bu? Cara mengikhlaskan. Cara mengikhlaskannya, datangkan logika. Secara normalnya ya, datangkan logika. Tanpa peristiwa itu, kita nggak akan pernah ada titik yang kemudian. Jadi kita harus melewati masa-masa itu. Tapi mayoritas ya Bu, korban para peselingkuh itu berdamainya agak lama ya. Yang berselingkuh. Korbannya, kebanyakan berdamainya lama. Iya, karena ya maaf kata ya, kurang ilmunya. Jadi dia kurang paham apa yang harus aku lakuin. Untuk melakukan sesuatu kan ada strategi. Iya. Nggak bisa dengan ikhlas doang. Gimana cara ikhlas aja orang susah kan? Iya benar. Iya pahamnya. Nah, yang benar-benar ikhlas itu kan susah. Nah itulah dibutuhkan ilmunya. Ilmu itu ya salah satunya itu tahu, oh ini takdirku. Aku mau nemuin takdirku yang indah. Lepaskan takdir sebelumnya. Ya udahlah, terserah gitu. Kalau memang aku harus melewati ini, udah nggak apa-apa. Jalan ke depan, lepaskan. Udah gitu aja. Kalau susah, ya udah minta tolong sama profesional. Oh gitu. Iya. Kadang kan pasti kayak terbayang-bayang gitu Ya, kan biasanya. Ya simpelnya sih langsung di hipnoterapi atau ke psikolog. Oh psikolog. Kalau ke hipnoterapi kan katanya gini ya Bu. Di hipnoterapi itu kan katanya, aku pernah dengar kalau di hipnoterapi itu bisa memorinya sebagian bisa dihilangkan. Itu kok bisa ya Bu? Pernah ngalamin ya? Pernah. Pernah saya ngalamin. Jadi memorinya sebagian aku hilang. Iya, karena bingkainya si terapis itu membypass bawah sadarnya. Jadi dia korek, dia keluarkan semua emosi. Dan disitu kan ada kerangka memori dari bayangan dia dan luka, hancurkan. Ya lupa. Iya, karena saya ngalamin memorinya hilang. Jadi memori yang ingat itu di masa sekarang, di masa yang lalu itu udah enggak. Iya, bener banget itu. Karena itu tadi setiap memori itu ada data, ada bingkai, ada emosinya. Nah, setelah emosinya dikeluarkan, bingkainya dihancurkan, hilang semuanya. Iya sih. Jadi yang mukanya dulu bebannya banyak, jadinya nggak ada perasaan. Ya kayak
kayak ini lagi, kayak kehidupan baru gitu. Iya. Jadi kayak lahir kembali gitu, seperti itu. Kadang-kadang bingung kan. Oh, kemarin kenapa ya? Iya, kadang lupa. Jadi kejadian-kejadian sebelumnya tuh terkadang lupa. Tapi aku ingat orangnya, tapi kejadiannya lupa. Orang iya karena emosinya udah lepas. Iya. Kalau itu bukan lupa ingatan. Iya, memorinya aja. Iya. Kalau sama orangnya masih ingat. Iya, cuman emosinya udah kayak intens gitu. Tapi ingat sih Bu, orang yang nyakitinya masih ingat. Oh iya, orang itu yang menyakiti aku. Orang si A, si B, si C yang menyakiti aku. Seperti itu ingat. Tapi memorinya udah nggak ada. Ya itu tadi, data nggak hilang sempurna. Cuman emosinya setelah lepas, udah tenang gitu. Seandainya Bu hilang sempurna, enak kali ya Bu. Cuci otak. Cara berdamai dengan diri sendiri. Cara berdamai dengan diri sendiri nggak bisa kalau emosinya masih intens. Damai itu kan vibrasi tinggi, energinya tinggi. Nah, sedangkan marah, kalau kita takut marah, ya jangkauannya ke damai jauh, susah. Jadi lepaskan dulu, ikhlaskan dulu. Kalau nggak bisa, ya itu tadi balik lagi ke tenaga profesional. Oh gitu. Berarti kayak ke harus di hipnoterapi Iya, gitu misalkan. sepinter-pinternya ya, karena setiap manusia itu kan punya kejadian-kejadian kan masa lalu, masa kecilnya. Itu sepinter-pinternya dia untuk mengendalikan, tetap aja ada luapan emosi. Apalagi yang banyak memendam ya Bu. Iya, apalagi tipe yang introvert ya. Iya benar. Nah, dia memendam, Ya, seperti lama-lama meledak. Gitu. Saya seperti itu, banyak memendam. Ya itu sebenarnya kasihan kalau yang tipe memendam, ujungnya jadi psikosomatis, jadi penyakit gitu. Iya. Mempengaruhi. Iya, sering sakit sih Bu. Fisik, iya. Sering sesak nafas. Terus kayak sering sakit-sakitan sih pokoknya. Kalau udah ke psikosomatis itu nanti ya harus cari psikiater jadinya gitu. Serem juga ya. Iya, dia kan badan terhubung. Otak ini kan memerintah ke semua ya lewat neurotransmitternya itu. Jadi ya mempengaruhi lah. Jadi kalau ada emosi jangan disimpan lama. Bila perlu di rumah ada sansak. Nggak ada. Sansak yang untuk Nggak ada. mukul tinju. Nggak ada. Jadi nggak kepukul orang, nggak kepukul manusia, nggak Oh, kepukul pintu, tembok, karena emosi kan harus dikeluarkan. Iya benar. Gitu. Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Lain waktu saya bakal bertanya lagi sama Ya. Ibu. Apa boleh? Boleh, dengan senang hati. Ya udah ya Bu, saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.